ada Padang Lampe. Nah, di situ kita dibina menjadi mahasiswa yang tidak hanya bermutu tetapi juga memiliki nilai Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di program Pojok Fakultas bersama saya Nurul Wasila Fitra. Dan kali ini kami berada di pelataran Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan tentunya saya ditemani oleh kakak-kakak cantik dan berprestasi, ada Kak Hikmah dan juga Kak Melan. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, ngomong-ngomong nih teman-teman, Kak Hikmah dan juga Kak Melan ini merupakan mahasiswi prestasi Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan ngomong-ngomong, Kak Hikmah ini meraih medali emas ya Kak, dalam rangka Indonesian Youth Science Olympiad. Oke, dan Kak Melan mendapatkan juara 1 lomba KTI nasional dalam acara tahunan dari Lingkar Studi Ilmiah dan Penalaran FKIP UHO. Wah, keren sekali ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak nih saya ingin bertanya, apa sih alasan kakak meluluhkan hatinya sampai ingin menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, sedangkan di luar sana banyak PTN dan PTS lainnya? Nah, mungkin dari Kak Hikmah dulu boleh? Ya, baik. Kenapa saya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia? Karena seperti kita ketahui bahwa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kedokterannya itu dia selain untuk menciptakan dokter yang berkualitas, dia juga ingin menciptakan dokter-dokter yang Islami dan juga Muslim. Iya, jadi karena itu saya dan juga keluarga saya ini kenapa bisa yakin masuk di FKUNIT. Oke, Masya Allah. Mungkin dari Kamelan boleh? Nah, kalau dari saya sendiri Kak, karena akreditasi Universitas Muslim Indonesia itu merupakan akreditasi unggul. Betul. Nah, bagi kami yang masuk kedokteran sendiri, jika ingin melanjutkan kuliah ataupun spesialis, sangat bernilai lebih bagi kami untuk calon dokter. Oke, nah teman-teman, jadi untuk informasinya bahwa Fakultas Kedokteran ini sudah mendapatkan akreditasi unggul. Nah, kakak-kakak pasti memasuki Fakultas Kedokteran ini pasti ingin mengetahui apa aja sih di kedokteran itu, apa aja sih keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Mungkin dari Kak Hikmah lagi? Baik, nah di sini di Fakultas Kedokteran Indonesia itu kita bisa lihat dari fasilitasnya, terutama bagian labnya. Nah, di labnya itu dia sudah menyediakan di bagian anatomi ya, dia sudah menyediakan alat yang kita bisa gunakan dengan touchscreen. Jadi kita bisa melihat bagian dalam tubuh kita itu dengan menggunakan touchscreen saja. Jadi kita bisa memotong dengan secara koronal, sagital, dengan menggunakan jari saja. Oke, jadi mungkin bisa dikatakan virtual reality ya? Iya. Oke, nah mungkin dari Kamelan? Kalau dari saya sendiri, keunggulan dari Universitas Muslim Indonesia, yaitu Fakultas Kedokteran, dilihat dari ruang kelasnya sendiri dulu. Baik, Kak. oke. Nah, ruang kelasnya itu seperti bioskop, jadi kita lebih nyaman untuk melihat bagaimana dokter menjelaskan. Oke, nah kakak-kakak mungkin di tengah-tengah kesibukan mahasiswa Fakultas Kedokteran ini mungkin bisa dilihat dari pandangan saya bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran ini bisa dikatakan mahasiswa yang paling hektik, yang mungkin dikatakan si paling sibuk, si paling full kegiatan di tengah-tengah kesibukan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Mungkin ada prestasi-prestasi yang mahasiswa telah raih gitu Kak. Mungkin dari Kamelan bisa kalau dari saya sendiri, saya memang suka meneliti Kak. Jadi biasa berkaitan dengan penelitian. Kemarin juga yang sudah Kakak sebutkan juara 1, itu pun juara 1 saya itu berkolaborasi nih Kak, dari teknik industri maupun teknik mesin. Jadi kami berkolaborasi menciptakan karya tulis ilmiah sehingga mampu meraih juara di Halu Uleo. Oke, luar biasa ya Kak. Mungkin dari Kak Hikmah? Baik, kalau saya sendiri seperti yang katakan tadi bahwa saya memang minat di bagian matematika. Karena matematika itu saya sejak dari SD. Saya suka banget dengan matematika. Selain itu juga karena mungkin dari notage keluarga saya itu dia seorang pedagang. Jadi lebih sering ke hitung-hitungan gitu Kak. Nah, alhamdulillah juga Kak, sekarang saya berhasil masuk
sebagai finalis Mawapres di SMKI. Wow, Wilayah 4. Masya Allah. Nah, mungkin di tengah tadi kesibukan, gimana sih sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI manage time-nya, cara mengatur waktunya dalam sebagai menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran? Mungkin dari Kamelan. Oh, kalau dari saya sendiri Kak, itu yang penting disiplin Kak. Nah, kalau misalnya ada waktu luang, kerjakan yang ingin dikerjakan dan kerjakan yang urgent. Oke. Nah, bagaimana saya bagi waktu, kan saya juga anak organisasi nih Kak. Saya kalau misalnya pulang dari kampus itu, pertama kan sudah beres-beres, sholat dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan kerja tugas kampus dulu nih Kak. Baru ada waktu luang, baru saya kerja tugas untuk organisasi. Nah, kalau di saya itu seperti editing Kak. Oh, Masya Allah. Mungkin dari Kak Hikmah? Kalau saya Kak, cara saya mengatur waktu, saya lebih ke buat schedule-nya. Jadi saya tuh punya schedule dalam satu hari. Misal dari jam 6 sampai jam 7 saya siap-siap. Dari jam 7 sampai setelah kuliah itu biasanya kan jam 4 lewat baru selesai kuliah. Jadi schedule-nya itu dari bangun, siap-siap ke kampus, terus kuliah sampai sore. Habis itu kan pulang nih. Nah, pulang itu kita ada schedule-nya lagi dari jam 5 sampai ke jam 7 begitu, bersih-bersih, istirahat, sambil makan gitu. Baru habis itu baru kerja tugas. Nah, nanti itu habis kerja tugasnya dibatasi juga sampai jam berapa baru kita nyantai, istirahat gitu kan. Jadi bisa dikatakan sangat memanfaatkan waktu yang ada ya Kak. Iya. Nah, teman-teman, ada juga nih Rumah Sakit Pendidikan Ibnu Sina. Mungkin dari Kak Hikmah boleh jelaskan? Iya, kalau Rumah Sakit Ibnu Sina itu dia ada banyak fasilitas di dalamnya. Nah, kan Rumah Sakit Ibnu Sina itu ada 2 gedung. Nah, di gedung depannya itu dia lebih ke untuk pasien. Tapi kalau di gedung belakangnya dia lebih untuk pendidikan. Nah, di beberapa lantai itu di salah satunya ada yang namanya mini hospital. Nah, di mini hospital itu di situ kita bisa melatih skill kita bagaimana cara kita menangani pasien dengan cara kita belajar di manikin-manikin. Nah, selain itu juga ada yang namanya Oste Center. Nah, itu biasa kita gunakan sebagai tempat ujian. Ya. Oke, dari Kamelan boleh tambahkan? Nah, kan kalau di Fakultas Kedokteran sendiri Kak, kalau kita mau menjadi dokter itu pertama dari preklinik sendiri. Nah, prekliniknya itu kami berkuliah di sini di Universitas Muslim Indonesia. Nanti kalau sudah masuk klinik baru ke Rumah Sakit Pendidikan Ibnu Sina. Kayak gitu aja sih Kak. Oke, sekedar informasi teman-teman bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini membina 2 fakultas kedokteran di perguruan tinggi lainnya. Oke, nah apakah ada beasiswa nih Kak yang bisa di-apply dari teman-teman atau pun dari Camaba, calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran? Mungkin dari Kak Hikmah boleh? Iya Kak, kalau beasiswa di Fakultas Kedokteran itu dia ada salah satunya namanya beasiswa untuk para hafiz, para penghafal Al-Quran yang menghafal 30 juz. Wow. Nah, yang saya ketahui mengenai beasiswa itu dia dibiayai masalah perkuliahannya baik dari semesternya, pembangunannya begitu Kak. Oh baik, mungkin dari Kak Melan? Kalau yang saya tahu itu Kak beasiswa dari IKA. Oh, IKA UMI sendiri. Jadi yang kemarin nih ada lari fun run itu Kak. Nah, di situ juga bisa didapat beasiswa Kak dari IKA UMI sendiri. Oke, jadi teman-teman yang punya hafalan khususnya 30 juz, nah bisa nih coba-coba mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Siapa tahu kan ada keajaiban, mungkin bisa langsung lolos gitu. Apalagi ini full beasiswa ya Kak, dari awal sampai akhir, sampai jadi dokter ya Kak? Iya, sampai jadi dokter. Masya Allah. Oke, yang saya tahu kalau mahasiswa Fakultas Kedokteran ini sibuknya di internal saja atau di dalam kampus. Nah, apakah ada social movement-nya? Apakah ada kegiatan-kegiatan di luar kampus? Mungkin dari Kak Hikmah? Ya, ada Kak. Kalau dari Fakultas Kedokteran UMI itu dia biasa buat seperti baksos di luar kampus. Nah, akhir ini ada kegiatan baksos di Selayar. Ya, di situ kita buat baksos untuk seperti circumsisi, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan. Jadi kita mahasiswa-mahasiswa ini dia buat tim dan juga para dokter dia terjun langsung ke Selayar untuk melakukan baksos itu. Oke, mungkin dari Kamelan? Kalau dari saya sendiri Kak, biasa diadakannya delegasi keluar. Jadi kita semacam kayak
Ya, delegasi ke universitas lain seperti kegiatannya AMSA, ISMKI, ya kayak begitu Kak. Oke, jadi menuntut ilmunya di dalam kelas dan implementasinya di luar kelas ya, Masya Allah. Nah, teman-teman mungkin ada program khusus dari Fakultas Kedokteran ini yang PTN atau PTS yang tidak miliki, seperti atau ada pencerahan atau pesantren atau seperti itu, mungkin dari Kamelan bisa jelaskan? Kalau dari yang saya tahu Kak, ada Padang Lampe. Nah, di situ kita dibina menjadi mahasiswa yang tidak hanya bermutu tetapi juga memiliki nilai Islami. Mungkin dari Kak Hikmah? Kalau dari saya sendiri Kak, dari Fakultas Kedokteran itu ada namanya hafalan juz 30. Wow. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran harus dulu bisa menghafal juz 30. Wow, baru keren, bisa yudisium Kak. Jadi begitu. Ya. Oh, jadi teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia harus menyiapkan ya hafalannya yang juz 30, karena tidak akan berlanjut nih pendidikannya kalau tidak menghafal juz 30 ya. Oke. Nah, kakak-kakak, apakah ada organisasi atau semacam himpunan dalam Fakultas Kedokteran? Mungkin dari Kak Hikmah boleh? Iya, ada Kak. Kalau organisasi itu ada beberapa organisasi. Di antaranya itu ada arteri. Arteri itu di situ seperti kita asah hobi kita di bagian seni, seperti menyanyi, main band. Jadi di situ kita sudah disediakan alat-alat band untuk kita gunakan. Dan juga ada namanya FKIK. FKIK itu dia sebagai seperti forum kajian untuk mahasiswa kedokteran. Nah, untuk masuk FKIK itu juga butuh hafalan juga Kak. Oh, iya. Jadi butuh hafalan juga ya Kak? Jadi kita harus hafal minimal berapa juz Kak, begitu baru bisa masuk forum itu. Forum itu. Iya. Oke, jadi ada persyaratan khusus ya Kak? Iya. Nah, mungkin dari Kak Melan? Nah, kalau dari saya sendiri Kak, ada TBM 110. Nah, itu apa tuh Kak? Tadi Kak Hikmah sudah sebut nih, adanya bakti sosial biasa. TBM 110 itu ikut adil dalam hal itu. Nah, ada juga AYR atau Avicenna Youth Researcher, di mana nanti AYR ini membantu mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Nah, jadi kami memang sudah diberikan dasar di AYR, kemudian diimplementasikan dengan mengikuti lomba-lomba juga Kak. Oke, Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Jadi sudah banyak tadi penjelasan keunggulan-keunggulan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan yang luar biasanya, Universitas Muslim Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta yang di luar Jawa yang mendapatkan akreditasi unggul dan mendapatkan urutan ke-11 secara nasional PTN dan PTS Indonesia. Nah, tunggu apa lagi buat Umi Lovers, segera daftarkan diri Anda di Universitas Muslim Indonesia. Karena Universitas Muslim Indonesia masih membuka pendaftaran dari tanggal 23 Januari sampai 14 Agustus 2024, kecuali Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, hanya sampai tanggal 21 Juli 2024. Nah teman-teman, jangan lupa pantengin terus akun laman admisi.umi.ac.id, dan untuk informasi seputar UMI lainnya bisa cek dan update media sosial umi.ac.id, YouTube channel UMI Makassar. Jangan lupa like, comment, follow, and subscribe. Baiklah, terima kasih sudah bersama saya dalam program Pojok Fakultas. Bersama saya Nurul Wasila Fitra. Saya Hikmah. Saya Melania Ajeng Pratama. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.